ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan, dikhawatirkanlah dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Ini kenyataan. Nah, ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu? Apa benar? Pemerintah menjamin pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia bagi rakyat pemegang hak pilih. Itulah amanat konstitusi. Jujur dan adil adalah dua kata kunci penting dalam kerja pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum. Godaan kekuasaan menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat keamanan. Kekuasaan dapat saja menggoda mereka untuk memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Belakangan, beberapa kalangan mempertanyakan komitmen netralitas ini. Salah satu yang mengkhawatirkan netralitas aparat adalah Fedi R. Hafiz, ahli ekonomi politik University of Melbourne. Ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan yang sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkanlah setidaknya oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Dalam rapat kerja DPR bersama Polri, anggota Komisi 3 fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman mengatakan netralitas polisi hanyalah utopia. Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho partai politik tertentu. Sementara ada juga partai kami 2019 itu dibakar massa dan institusi polisi diam. Ini kenyataan, Pak. Nah, ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia. Kabahar Polri Fadil Imran dalam rapat kerja tersebut mengatakan, tuduhan ketidaknetralan aparat kepolisian silahkan dilaporkan. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Kapolri memastikan, jika masyarakat menemukan ketidaknetralan aparat kepolisian di lapangan, silakan laporkan dengan bukti yang cukup. Ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menegaskan TNI akan tetap netral dalam pemilu 2024. Dan tentunya untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat tentang netralitas TNI, kemarin sudah saya perintahkan juga seluruh jajaran TNI supaya
menyediakan posko pengaduan untuk netralitas TNI. Sehingga posko ini nantinya akan ditempatkan di seluruh jajaran TNI, sehingga masyarakat paham atau tahu apabila ada anggota TNI yang tidak netral, mereka bisa melaporkan langsung kepada posko-posko yang sudah kita tentukan. Panglima TNI yang baru dilantik 22 November 2023, Jenderal Agus Subianto menegaskan pernyataan Laksamana Yudho Margono dan menjamin netralitas TNI dalam pemilu mendatang. Tentang netralitas TNI, kemarin 2 hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Unggahan Menko Polhukam Mahfud MD bersama pilot sebuah maskapai penerbangan di BUMN mengundang komentar netizen. Dalam unggahan tersebut, pilot dan kopilot mengacungkan 3 jari bersama Mahfud MD. Dirut Garuda memanggil pilot dan kopilot tersebut untuk memberikan penjelasan. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengatakan, inilah bentuk kebebasan berdemokrasi untuk melaksanakan pemilu mendatang dengan asik. Yang penting sekarang begini, bahwa balik-balik lagi, mestinya adalah pesta demokrasi, mestinya kebebasan untuk melakukan itu menjadi bagian yang penting dalam pesta demokrasi. Jadi ya, saya mengatakan balik-balik lagi, udahlah yuk kita lakukan suatu proses demokrasi yang asik. Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengingatkan aparatur sipil negara TNI dan Polri untuk menjaga netralitas mereka sebagai aparat negara. Mahfud mengaku menerima beberapa laporan dugaan kecurangan pemilu. Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi atau hoax. Dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Netralitas aparatur sipil negara menjadi jaminan terlaksananya pemilihan umum yang bermartabat dan terhormat. Penggunaan kewenangan yang melanggar aturan netralitas akan menghasilkan pemilu yang tak adil dan berpotensi memunculkan intimidasi pada kebebasan publik untuk memilih pemimpin berikutnya melalui demokrasi.